Halo, apa kabar semuanya sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai berita yang lagi sangat ramai, yaitu mengenai Sido muncul akan melakukan corporate action stock split. Sebenarnya apa sih stock split itu dan bagaimana peluang saham Sido muncul ke depannya setelah melakukan stock split? Sebelum kita mulai ke video, buat teman-teman, kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lainnya bermanfaat buat teman-teman, tolong untuk dibantu subscribe, like, dan di-share ya ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu. Oke, ini yang teman-teman lihat mengenai berita di minggu kemarin, teman-teman bisa lihat di CNN pertama ada Sido muncul akan melakukan stock split, saham investor bisa dapat double. Sido muncul targetkan stock split bulan ini. Begini pandangan analis. Nah, jadi kita akan coba bahas apa sih stock split itu. Nah, stock split itu adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Jadi kadang-kadang saya pakai contoh misalnya previous di Jumat 4 September kemarin saham Sido muncul katakanlah 1.400. Nah, jadi nilai nominalnya itu ketika melakukan stock split akan jauh lebih rendah tergantung dari satu banding berapanya gitu. Misalnya 1:2 berarti Sido muncul akan stock split di harga 700 karena awal previousnya misalnya kita pakai previousnya hari Jumat misalnya 1.400 1:2 berarti tinggal dikurangin dibagi aja jadi tinggal 700. Nanti kuantitinya yang akan bertambah ke portofolio teman-teman. Nanti akan kita bahas secara detailnya ya. Nah, ini secara detailnya kita akan bahas rencana stock split Sido muncul kalau misalnya teman-teman lihat di berita itu rencananya 1:2. Nah, ketika misalnya 1:2 akan mengakibatkan seperti apa? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat berita dimanapun atau teman-teman pengen lihat di DX atau di RTI atau aplikasi berbayar manapun, jumlah saham beredar dari saham Sido muncul itu sebanyak 1,5 miliar lembar. Nah, kalau misalnya dia jadi 1:2, jumlah lembar sahamnya atau outstanding share-nya akan bertambah 2 kali lipat. Jadi katakanlah kemarin 1,5 miliar lembar dikalikan 2 jadi jumlahnya 3,3 miliar lembar. Nah, tapi ini tidak tertulis dilusi seperti flat issue karena ini stock split kembali lagi kepada pemegang saham semuanya gitu. Jadi tidak terjadi dilusi ketika misalnya suatu perusahaan melakukan corporate action stock split. Nah, yang kedua adalah harga saham dan nilai nominal menciut atau mengecil 2 kali lipat. Jadi yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya katakanlah saham Sido muncul, previous hari Jumat kemarin harganya 1.400, kadang-kadang ketika misalnya cum date-nya, ketika misalnya udah diumumkan stock split, 1:2, berarti 1.400 dibagi 2, berarti harganya itu akan menjadi 700. Nah, kita kasih contoh, misalnya Andi punya saham Sido muncul 1.000 lot, maka Andi akan punya saham Sido muncul di harga 700 dengan memiliki jumlah 2.000 lot atau 1.000 dikali 2. Maka jadinya portofolionya tadinya si Andi cuma punya 1.000 nih. Tapi gara-gara stock split, portofolionya dikali 2 jadi 2.000 lot, tapi price-nya tadinya 1.400, jadi Andi punya saham Sido muncul itu di harga 700. Nah, harga sahamnya semuanya akan adjust atau mengikuti ke harga stock split. Dan di portofolionya akan otomatis bertambah menjadi 2.000 lot si saham Andi tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuan perusahaan ketika ingin melakukan corporate action stock split? Nah, yang pertama adalah agar investor retail mampu membeli sahamnya. Jadi yang kita ketahui ketika misalnya harga sahamnya 1.400, ketika misalnya katakanlah banding 1:2 700. Jadi kan
retail yang tadinya cuma bisa beli katakanlah 1000 lot, jadi ketika misalnya harganya 700, jadi dia bisa beli sebanyak 2000 lot, atau kemampuan belinya meningkat ketika harga saham tersebut jauh lebih rendah. Nah, yang kedua adalah meningkatkan likuiditas di bursa saham. Iya, jelas. Jadi ketika misalnya ketika harganya murah, dengan melihat fundamentalnya yang baik, otomatis saham tersebut akan menjadi lebih liquid di capital market. Karena transaksi antara beli dan jualnya akan jauh lebih banyak. Yang ketiga adalah menarik lebih banyak investor. Iya, benar. Jadi akan jauh lebih menarik untuk kalangan investor karena price-nya yang bisa dibilang terjangkau. Jadi tadinya katakanlah 1:2 1.400, ketika udah melakukan stock split jadi 700, jadi kan menarik daya beli. Tadinya teman-teman nggak pengen beli karena 1.400, kalau misalnya saya punya 100 juta, saya cuma bisa dapat segini. Tapi kalau misalnya udah stock split kan 700, harganya 700, jadi kuantitinya akan jauh lebih banyak di portofolio teman-teman. Nah, keempat, memberi kesempatan kepada investor untuk melakukan diversifikasi investasi. Nah, jadi katakanlah teman-teman dengan harga 700 ketika udah melakukan stock split, otomatis kan teman-teman bisa punya banyak pilihan karena price-nya jauh lebih murah. Jadi teman-teman bisa diversifikasi, bisa pilih saham-saham yang lain. Jadi katakanlah 100 juta tadinya teman-teman kalau harga Sido muncul 1.400, teman-teman cuma bisa beli 2 saham. Tapi gara-gara Sido muncul melakukan stock split, harganya jadi 700, teman-teman bisa diversifikasi sampai 3 atau sampai 4 saham misalnya. Nah, itu kenapa perusahaan mengambil langkah untuk melakukan corporate action stock split. Yang pasti adalah supaya para investor itu bisa memiliki saham Sido muncul dan yang pastinya saham tersebut diharapkan akan menjadi lebih liquid di capital market kita. Nah, terus pertanyaannya bagaimana sih peluang saham Sido muncul setelah melakukan stock split? Nah, kita akan coba share saham-saham di 2019 yang udah pernah melakukan stock split dan bagaimana sih saham tersebut setelah melakukan stock split? Nah, kita akan coba bahas. Oke, ini saya akan coba share ke teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini di 2019, di 2019, semoga teman-teman kelihatan ya. Nah, di 2019 ini saham BRPT ini melakukan stock split. Nah, ini udah ke adjust, jadi di aplikasinya dia udah terjadi stock split gitu loh. Nah, ini teman-teman bisa lihat setelah melakukan stock split, saham dari BRPT ini naik terus nih. Saham BRPT harganya naik terus. Bahkan sempat ke high price-nya 1.525 dari ketika misalnya melakukan stock split harganya di sekitar 700. Jadi bisa dibilang setelah melakukan corporate action, saham BRPT di tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, itu saham BRPT, ada juga saham MDKA yang di tahun 2019 ini melakukan corporate action. Nah, ini melakukan corporate action. Kalau nggak salah sekitar sebelum stock split harganya sekitar 6.000-an, tapi setelah stock split 1:5 harganya 1.200-an. Nah, saham MDKA setelah melakukan stock split sempat turun sideways terus mengalami kenaikan hingga harga 2.120. Walaupun memang tetap melihat secara fundamental dari sektor tersebut dan secara company perusahaannya seperti apa. Tapi biasanya perusahaan yang melakukan stock split itu kecenderungannya mengalami penguatan. Nah, bagaimana lalu dengan saham Sido muncul? Nah, kalau misalnya fundamental kita nggak raguin lagi lah, dalam arti saham tersebut memang memiliki fundamental yang baik. Nah, kalau misalnya dari teknikal, saham Sido muncul memang udah bisa dibilang akan menyentuh high price-nya di 1.470. Nah, dengan catatan kita lihat date-nya nanti ketika misalnya dia ingin melakukan stock split itu kapan. Nah, nanti kita lihat perbandingannya 1:2 atau 1:3. Nah, semoga saham tersebut ketika melakukan
corporate action stock split akan menjadi lebih liquid dan lebih menarik lagi untuk diperhatikan. Saya sangat yakin saham Sido Muncul melakukan corporate action stock split akan sangat makin diminati oleh kalangan investor retail untuk saham tersebut ke depannya. Itu aja mungkin video dari saya buat teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lainnya bermanfaat, bisa tolong bantu di-share, di-like, dan di-subscribe pastinya. Dan kalau misalnya memang teman-teman ada pertanyaan, silakan ke kolom komentar teman-teman bertanya. Nanti kalau misalnya memang ada ide tema apa yang menarik untuk kami bahas, coba aja di komentar, di kolom komentar, nanti kita akan coba bahas. Itu aja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Happy cuan semuanya.